Perkenalkan, nama saya Rina Ning Astuti, NPM 2011070163, kelas D, semester 1, dosen pengampu Dr. Heni Wulandari, Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini. Pada pasal 28 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, misalnya koordinasi motorik halus dan kasar. Yang kedua, kecerdasan, yaitu daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Yang ketiga, sosial emosional yang meliputi sikap dan perilaku serta beragama. Yang keempat, bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini pada umumnya adalah untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan menurut UNESCO 2005 yang pertama, alasan pendidikan. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Yang kedua, alasan ekonomi. Pendidikan anak usia dini merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, alasan sosial. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. Yang keempat, alasan hak atau hukum. Pendidikan anak usia dini merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar, pendidikan anak usia dini memiliki tujuan, yaitu untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Batasan anak usia dini menurut National Association for the Education of Young Children menyatakan bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-8 tahun. Karakteristik anak usia dini. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu dia besar. Anak usia dini sangat tertarik dengan dunia di sekitarnya. Dia ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Contohnya, ketika masih bayi, ketertarikan ini ditujukan dengan meraih dan memasukkannya ke dalam mulut benda apa saja yang berada dalam jangkauannya. Yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Keunikan ini dapat berasal dari faktor genetis atau fisik dan berasal dari lingkungan atau minat. Dengan adanya keunikan tersebut, sebagai seorang pendidik harus melakukan pendekatan secara individu. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Anak usia dini sangat suka membayangkan dan mengembangkan berbagai hal dengan sangat meyakinkan, seolah-olah dia melihat atau mengalaminya sendiri, padahal itu hanyalah hasil fantasi atau imajinasinya saja. Fantasi dan imajinasi anak sangat penting bagi pengembangan kreativitas dan bahasanya. Yang keempat, masa paling potensial untuk belajar. Anak usia dini sering disebut dengan istilah golden age atau usia emas, karena pada rentang usia ini, anak akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek. Yang kelima, menunjukkan sikap egosentris. Anak usia dini pada umumnya hanya memahami sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, bukan sudut pandang orang lain. Yang keenam, memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Menurut Brecht 1988 mengatakan bahwa rentang perhatian anak usia 5 tahun untuk dapat duduk tenang memperhatikan sesuatu adalah
10 menit, kecuali untuk hal-hal yang membuatnya senang. Dan yang terakhir, anak merupakan bagian dari makhluk sosial. Teori-teori pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama, teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Jadi, teori ini merupakan teori yang lebih mengutamakan apresiasi pada proses atau kualitatif dibandingkan hasil atau kuantitatif dari suatu pemikiran. Yang kedua, teori psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana anak berhubungan dengan orang lain. Jadi, perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Yang ketiga, teori psikoseksual. Teori ini memiliki beberapa fase yang sesuai dengan usianya. Yang pertama, fase oral, yaitu usia 0-2 tahun, yang dimana pada fase ini kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas mulut. Yang kedua, fase anal, yaitu 2-3 tahun, yaitu kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas anus. Yang ketiga, fase palik, yang itu berusia 3-5 tahun, fase di mana manusia akan mencoba mengenali identitas kelaminnya. Yang keempat, fase laten, yaitu 6-12 tahun. Aktivitas seksual manusia pada fase ini cenderung tidak nampak, karena individu ini sedang disibukkan dengan pencarian prestasi. Yang kelima, fase genital, 12 tahun ke atas. Fase ini merupakan fase akhir dari keseluruhan fase yang ada. Teori Islam. Pendidikan anak usia dini dalam sudut pandang Islam adalah menjaga, memelihara, mendidik, mengajari anak, serta membantu perkembangan dan pertumbuhan anak yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Pendidikan Islam anak usia dini sebagai pendidikan untuk anak yang akan membuat dirinya terhindar dari kemaksiatan serta menjalankan hari-harinya dengan ketaatan. Yang kelima, teori konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Dan yang keenam adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu jika seseorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapat hadiah dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Terima kasih.